apa kabar? Pastinya kabar baik, bukan? Bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial membahas tentang video-video apologet Kristen dan video-video kesaksian Kristen yang berasal dari sumber-sumber data yang terpercaya dan valid. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita akan menyaksikan video yang diberi judul. Ini lihat ini Pak, ini kata Yesus, ini penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos ketika dia melihat Yesus. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tapi dia, Yesus, meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati. Bapak lihat enggak ini kata-katanya, Pak? Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wow. Wow, itulah gunanya Yesus turun supaya apa? Dia ngambil kunci maut dan kunci neraka ada di Yesus. Apa kalian tidak serem ta? Saya pegang kunci itu Yesus. Dia yang berhak buka pintu neraka. Dia berhak memasukkan dan mengeluarkan kita dari neraka. Kamu salah pilih juru selamat. Ciloko loh, kamu tidak kenal juru kuncinya. Ini juru kuncinya Yesus. Saya pegang kunci neraka Yesus. Kamu mau keluar dari neraka, mau keluar dari maut, kenal enggak siapa Yesus? Pegang kuncinya, juru kuncinya kenal enggak? Kalau enggak kenal juru kuncinya, jangan harap. Jangan harap pintu nerakanya bisa kebuka. Ya? Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Oke. Saya ucapkan selamat menonton. Semoga melalui video ini Anda mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang banyak hal yang selama ini Anda belum ketahui. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Kiranya Anda bahagia selalu bersama semua yang dicintai. God bless you. Bye. Mau tanya apa coba? Tapi saya yakin kok Bu Supiatul pasti bisa menjawab lah. Karena pertanyaan saya kan pertanyaan anak SD. Jadi pertanyaan ringan lah. Menurut Bu Supiatul, Tuhan itu ada apa enggak sih? Ada. Bagaimana Bu Supiatul membuktikan kalau Tuhan itu ada? Tuhan di dunia ini tuh cuma ada dua. Saya kan beberapa kali bicara juga. Yang pertama adalah Tuhan yang sejati, yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Yang kedua, itu Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Jadi Tuhan itu di dunia ini cuma ada dua. Satu, Tuhan yang menciptakan kita semua, itu cuma satu. Yang kedua, Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Itu namanya agama. Jadi Tuhan yang diciptakan oleh agama-agama ini merupakan hasil perenungan. Ya. Jadi Tuhan yang menciptakan kita, ya, itu punya satu ciri khas, yaitu dia menyatakan dirinya. Jadi Tuhan yang sejati, kalau dia ada dan dia benar-benar hidup, dia pencipta kita, dia itu pasti mewahyukan dirinya. Nah, kenapa saya bilang Tuhan yang sejati mewahyukan dirinya? Karena di dalam Alkitab, ya, ini saya bicara dari keimanan Alkitab. Alkitab itu menyatakan. Mohon maaf, saya potong. Bisa nggak secara umum dulu gitu? Kita jangan menjurus dulu. Kita tinggalkan dulu lah keimanan, keyakinan kita dulu gitu. Secara iya, umum tapi aku dulu. memang mengambilnya dari Alkitab. Jadi di keimanan saya, ya. Tuhan yang sejati itu Tuhan yang mewahyukan diri. Gini, kita itu tidak bisa kenal dia. Kita tuh terlalu jauh. Ya, kalau aku boleh pakai bahasa yang sederhana, apa? Kita ini ibarat semut, kita tidak bisa kenal pencipta kita. Nggak bisa kita naik di levelnya Allah. Yang bisa adalah dia yang harus turun di level kita. Jadi Allah itu nama lainnya adalah El Olam.
artinya dia yang tersembunyi. Nggak kelihatan. Kalau dia tidak mewahyukan ini loh gue seperti ini, sampai kamu ngesot, kamu tidak akan pernah ketemu Allah yang sejati. Kamu akan bertanya-tanya, siapa Allah? Nah, agama itu adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan manusia tadi. Ya, kalau kamu baca sejarah agama-agama dunia, agama itu diciptakan oleh manusia karena mereka percaya ada satu kekuatan supranatural. Tapi mereka nggak tahu itu siapa. Lalu mereka tuh menciptakan, oh kalau ada Allah berarti Allah itu pencipta ya. Tapi juga ada Allah itu perusak loh, karena kita melihat nih bumi ada yang rusak. Tapi ada juga Allah itu pemelihara, misalnya gitu. Lalu mereka memberi nama Allahnya masing-masing. Jadi Allahnya mereka itu hasil ciptaan, diberi nama. Contoh, ya, agama Timur Dekat Purba, itu dewanya namanya Dewa Enki, Enlil. Kemudian dewa kedua yang tertinggi ada Dewa Baal, tinggalnya di Gunung Sevon, namanya Baal Sevon. Orang Yunani mikirnya beda. Mereka percaya ada satu dewa yang tertinggi nih. Mereka menamakannya Dewa Zeus, dewa petir. Lalu bangsa lain mempunyai dewanya masing-masing. Nah, dewa-dewa ini adalah hasil perenungan manusia. Kalau ada Tuhan, mereka pakai kriteria. Oh, enggak boleh seperti saya dong. Kalau saya kepalanya 1, kalau Tuhan harus kepalanya lebih banyak, 4. Kalau saya tangannya 2, kalau Tuhan ke tangannya 8. Dewa. Jadi ini adalah dewa hasil perenungan di bawah pohon pisang. Mereka menciptakan menghayal. Kalau mereka menghayal, kalau kamu belajar sejarah agama, dari mana asal kehidupan ini? Mereka mengatakan dari satu kekuatan maskulin dan feminin. Makanya mereka kalau ada dewa ini berarti ada kekuatan femininnya, berarti dia punya istri. Kalau punya istri, konsekuensinya dia punya anak-anak. Ya, itu pemikiran Timur Dekat Purba, itu pemikiran kuno. Ya, semua sejarah agama seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita membedakan Allah yang sejati? Allah jadi itu di Ulangan 4 ayat 32 sampai dengan 35. Kalau di dalam Qur'anmu, Allahmu menantang, buatlah surah serupa ini kalau kamu tidak percaya ini firmanku. Nah, kalau Allahnya Israel, kenapa saya percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, dan bukan Allahnya tadi? Ada dewa Baal, dewa Zeus, dewa Brahma, dewa monyet, ada dewa petir, ada dewa Thor. Kenapa saya hanya percaya kepada Allahnya Israel? Karena Allahnya Israel itu menyatakan dirinya. Ada yang bisa bantu saya buka Ulangan 4? Biar Pak Didi bisa. Bentar ya, Bu Peter. Sepertinya ini kita lompat terlalu jauh ini. Enggak, aku masih ke sini. Enggak, maksudnya gini, saya ingin kita secara dasar dulu gitu kan ya. Yang ini dulu. Iya. Karena itu dasar pemikiran aku. Kalau kita jadi langsung dasar pemikiran aku begini, ada 2 Tuhan di dunia ini. Nah, kemudian bagaimana caranya kita membedakan Ulangan 4 sayang? Sayangku akilaku. Ulangan 4 aja dibuka, aku ya lali. Mulai 32 kalau tidak salah. Tapi Bu Peter nggak keberatan kan ini kalau saya tanya tentang ini? Enggak keberatan, saya sudah berat kok. Nah, ini Ulangan 4 ayat 32. Kenapa saya tahu ya Allahnya Israel itu Allah sejati? Tantangannya Allah itu, coba bacain dong, Non. Sebab coba tanyakanlah dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau. Sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Lanjut 33, Bu. Lanjut sampai 35. Oke. Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Ayat 34. Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Ayat 35.
Oh, sorry. Engkau diberinya melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Oke, stop. Jadi tantangan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu bukan buatlah kitab serupa kitab Taurat ini atau buatlah surat. Gila, Nandar tolong sit, diam. Bu Supetel, boleh nggak Bentar, saya kamu jangan sedikit? foto. Iya, boleh, tapi sebentar, aku jelasin dulu. Jadi Iya, iya. Allah kita itu nggak bisa capai levelnya Allah. Saya dulu, ya, saya mungkin boleh bilang kayak agnostik ya. Agnostik itu apa ya? Ya, saya percaya ada Allah, tapi saya nggak tahu Allahnya yang mana gitu. Karena saya merasa Allah itu begitu jauh. Ya, sampai akhirnya saya ketemu Tuhan, saya dengar suaranya. Baru saya kaget, ternyata Tuhan itu bisa bicara. Saya nggak tahu loh kalau Tuhan itu bisa bicara. Jadi tantangan Allah Israel itu Ulangan 4 ayat 32 sampai 35 tadi. Kamu pernah dengar nggak? Allah bangsa-bangsa lain yang disembah mereka tuh ada dewa Baal, dewa Kamos ya, dewa Dagon, dewa monyet, dewa Thor, dewa macam-macam. Pernah kamu dengar suaranya? Pernahkah mereka menyatakan dirinya? Kamu tanya dari sejak zaman manusia diciptakan, kata Tuhan. Tuhan tantang nih. Kamu tanya sejak zaman nenek moyang manusia diciptakan, pernah enggak mereka mendengar suara Allahnya? Seperti yang aku lakukan di tengah-tengah kamu. Jadi Allah yang sejati, kalau dia benar-benar hidup dan dia pencipta kita, itu dia pasti bisa mewahyukan dirinya. Karena apa? Kita enggak mungkin bisa ketemu Tuhan. Kita enggak mungkin bisa naik di levelnya Tuhan. Impossible. Enggak mungkin. Kamu sampai ngegesot glosor itu enggak bakal bisa ketemu Tuhan. Ya. Kalau kamu rakyat jelata, kamu mau ketemu Ratu Elizabeth, ya gak dikasih, Rek. Kecuali Ratu Elizabeth berkenan mengulurkan tongkatnya kayak Ratu Esther, mengulurkan tangannya dia, oke, gue mau nemuin lu rakyat gembel, baru dia turun ke levelnya gembel. Kalau enggak, Ratu Elizabeth enggak mau turun ke levelnya gembel, ya gembel-gembel kayak kita enggak bisa ketemu dia kok. Enak kamu siapa mau ketemu Ratu Elizabeth? Sama seperti Allah kita. Allah kita itu, karena dia itu namanya adalah El Olam, yang kekal, artinya dia yang tersembunyi. Kita tidak bisa kelihatan. Allah itu kan tidak mungkin tau kelihatannya. Nah, ada Allah mau saya tak temuin di mana? Allah ada di gunung mana? Gunung Bromo misalnya. Rame-rame ke sana, yuk, ada Allah di sana. Kamu mau cari di mana Allah? Gak bisa. Karena itu Allah yang sejati, dia harus lebih besar daripada dimensi kita. Ya, karena itu dia harus mewahyukan dirinya. Ini loh gue. Ini loh aku tuh seperti ini. Nah, itulah yang namanya agama Abrahamik. Apa itu agama Abrahamik? Artinya dia tuh satu-satunya yang memberikan pewahyuan. Agama lain tidak ada yang dikasih wahyu sama Tuhannya, itu tidak ada. Itu spiritualitas. Aku mencapai nirwana dengan cara bersemedi di depan kamar. Nggak ada, mereka tuh yang mencapai Tuhannya. Nggak ada yang diwahyukan sama Tuhannya. Agama lain itu ciptaan manusia. Mereka berhayal, kalau ada dewa, mesti kepalanya tidak boleh sama kayak aku. Aku kepalanya 1, mereka kepalanya harus 4. Kalau aku tangannya 2, mereka tangannya harus 8. Kan tangan Tuhan, tangan dewa harus lebih banyak dong. Ya kan? Kalau aku nih hitam dan jelek, oh kalau dewa enggak, harus ganteng dan putih. Jadi itu dewa-dewa hayalan. Itu yang namanya dewa ciptaan manusia. Nah, itu beda dengan Allahnya Israel. Allah Israel itu menyatakan dirinya, suaranya didengar. Bangsa Israel itu melihat Allahnya, menyaksikan Allahnya. Makanya Allah Abraham itu nantang. Kamu pernah dengar nggak dari mulai sejak zaman bumi diciptakan? Ada nggak Allah yang seperti aku, yang suaranya bisa kamu dengar? Hah? Aku membebaskan kamu apa? Dengan tanda-tanda dan mujizat. Allah lain bikin mujizat nggak? Allahmu aja, mohon maaf lahir dan batin, tidak pernah membuat mujizat, betul? Tapi bagaimana Bu Sofiatul tentang perintah? Saya tidak pernah mau meyakinkan ateis. Saya tidak pernah mau diskusi dengan ateis. Dalam Bible itu kan ada perintah itu, sampaikanlah ke seluruh bangsa-bangsa itu. Berarti kan termasuk juga ateis. Berarti kan itu ada kewajiban kan begitu untuk menyampaikan juga. Nah, itu umum, Pak. Itu perintah umum. Pergilah ke segala bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi ada perintah khusus. Kalau Bapak baca teruskan di Kisah Para Rasul. Pada waktu misalnya Rasul Paulus ya, dia mau menginjil ya ke daerah Menatu Asia, itu dicegah oleh Roh Kudus, jangan kamu ke sana, belum waktunya, kamu pergi ke sini. Jadi saya percaya, Pak,
Ada perintah Tuhan yang khusus. Makanya bagi saya enggak gebiah uyah kabeh. Semua didebati, semua diinjilin enggak. Bagi saya itu ada spesifik orang-orang yang memang ditentukan Tuhan, ditetapkan Tuhan. Memang sudah spesifik ditentukan Tuhan untuk diselamatkan. Ya, jadi perintah itu umum general. Kabarkanlah Injil kepada, kayak yang saya lakukan ini kan, kabarkanlah kepada segala makhluk. Ya, tapi bahwa saya sudah tahu mengikut Yesus itu pilihan. Yesus ngomong begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kalau bukan pilihan Tuhan, nggak bisa, Pak. Karena Yesus mengatakan apa? Tidak seorang pun dapat datang kepadaku. Nggak seorang pun bakal percaya Yesus Tuhan kalau Bapa tidak menariknya. Dan tidak seorang pun dapat mengaku Yesus itu Tuhan kalau Roh Kudus nggak ada padanya. Tuhan yang kita sembah, masing-masing kita agama ini kan beda-beda ini Tuhannya. Nah, bagaimana Bu Syafiatul memaparkan kepada saya kalau Tuhan yang Bu Syafiatul Tuhankan itu adalah Tuhan yang benar, kan begitu? Ringan sih, tapi saya yakin Bu Syafiatul pasti bisa menguraikan. Silakan Bu Syafiatul. Jawabannya gampang. Tuhan yang sejati itu pasti mewahyukan dirinya. Pasti mewahyukan dirinya kalau dia hidup. Kalau Tuhannya tersembunyi, itu artinya agama. Ya, kamu tanya semua agama-agama di dunia ini, ada nggak pernah dengar suara Tuhannya? Mereka nggak pernah dengar suara Tuhan. Hanya orang Kristen lah yang terbiasa mendengar suara Tuhannya. Boleh nanya, bagaimana dengan ayat yang mengatakan di dalam Bible itu mengatakan begini, jangankan melihat, mendengarkan saja nggak ada yang bisa gitu loh. Itu kan ada, kalau nggak salah begitulah bunyi ayatnya. Saya kurang tahu pasti di kitab mana gitu kan ya, di ayat pasal berapa, ayat berapa. Tapi yang jelas saya pernah dengar gitu. Saya yakin Bu Syafiatul pasti pernah baca lah ayat tersebut. Itu bagaimana? Kalau kita melihat Allah dalam wujudnya, hakikatnya, esensinya yang sejati, itu nggak bisa, nggak mungkin, karena kita sudah jatuh dalam dosa. Jadi Tuhan itu berinteraksi dengan kita. Caranya dia mewahyukan dirinya itu caranya macam-macam kalau di dalam Alkitab. Ya, yang pertama itu dengan melalui Sang Firman. Jadi dia nggak turun langsung, Allah turun ya, nggak mungkin, bumi hancur. Iya. Wong kita di dalam Tuhan kok. Berarti ada kan ayat tadi kan yang saya sebutkan ya. Takutnya saya salah loh. Ayatnya itu Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Ya, tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam diri Bapa itulah yang menyatakannya. Jadi maksudnya begini, Allah di dalam wujudnya asli. Allah itu di dalam Alkitab kita disebut terang yang tidak terhampiri. Kamu tidak bakal tahu, kamu tidak bakal bisa lihat dia dalam wujud aslinya. Tapi dia punya cara, ya, Tuhan itu punya cara untuk kita bisa berkomunikasi dengan dia. Sama kalau kayak saya mau ngomong-ngomong sama semut. Kalau saya datang dengan diri saya gini, ya mati, semutnya tak injek. Kan terlalu besar buat dia. Tapi Tuhan punya cara, karena dia maha kuasa. Ya, salah satunya adalah apa? Dia merendahkan dirinya jadi sama seperti kita. Di dalam perjanjian lama, itu kita sebut penampakan Tuhan. Tuhan itu menyatakan dirinya bukan dalam wujudnya yang dahsyat, itu yang luar biasa. Mati kita kalau dia menyatakan diri dalam wujud aslinya. Dia kadang-kadang menampakkan diri dengan Musa dalam bentuk semak yang menyala. Kemudian juga dia juga menampakkan diri dalam rupa malaikat, sosok malaikat, makhluk roh. Dia menyatakan diri dalam bentuk elemen, dia dalam bentuk obor nyala api. Dia dalam berarti turun level selesai. Nah, masalahnya gini, kalau kepanjangan nanti kalau kepanjangan nanti saya bingung nanti dapatkan poinnya. Berarti Tuhan turun level dong kalau begitu. Yes, karena kita nggak bisa naik di levelnya dia. Jadi alam semesta ini ada tingkatan-tingkatan dimensi. Nggak bisa, kamu nggak bisa naik di levelnya Tuhan. Tuhan itu di roh kok, alam roh. Dia yang turun di levelnya kita. Makanya dikatakan Tuhan merendahkan diri ketika dia jadi manusia. Oke. Saya dapat poinnya. Berarti kalau begitu ya, Tuhan mau tidak mau harus menurunkan level dirinya ya, supaya dia bisa berinteraksi dengan manusia. Oke, pertanyaan saya begini. Kalau memang Tuhan ini menurunkan level... Halo?
Kok ada noise? No. Iya, bisa dengar. Silakan. Oke, Cara. oke. Mohon maaf ya, Bu Sofiatel ya. Jangan ini ya, saya hanya sekedar ini kok, hanya sekedar apa namanya, ingin mencari edukasi aja kok. Nggak apa-apa ya Bu Sofiatel ya. Kamu masih banyak belajar, Mas Dedi. Kamu udah lihat, saya lihat dari konsep cara kamu berpikir udah nyasar ya. Kalau nyasar itu harus balik ke dalam dasar poin-poinnya. Jadi kamu tuh udah gimana kalau aku bilang ya? Kamu pernah baca Alkitab nggak? Kalau baca sih pernah, cuman ya hanya selintas gitu aja. Gitu. Kamu Muslim udah berapa lama? Dari lahir? lahir. Oh, kamu Muslim dari lahir. Oke. Kemarin kan sempat kamu masuk pada pagi-pagi hari ya, kan sempat ngobrol waktu itu. Nah, gini. Enggak. Malam, bukan pagi. Malam ya. Waktu kapan itu saya ingat? Saya udah ngambil kok. Kamu udah kasih saya nomor telepon kamu kan? Iya, betul. Gitu, iya. Nah, tujuan kamu itu mau menanya-nanyakan tentang Tuhan tuh gimana? Emang di dalam ajaranmu nggak ada Tuhannya? Maksudnya? Iya, maksudnya kan sekarang kamu menanyakan tentang Tuhan, toh? Ya, pertanyaan saya kembali, karena ini aku lihat ya, Makassar mualaf. Apa kamu mualaf, tah? Bukan, saya hanya ikut di Zoom ini aja. Nggak ada yang ini sih. Oh, ya nggak apa-apa sih. Yang menjadi poin utama kamu itu sebenarnya apa yang kamu mau tanyakan? Seperti tadi saya sampaikan di awal, saya hanya ingin ingin belajar dan ingin mendapatkan edukasi, itu aja. Nggak ada unsur yang lain, nggak ada niat yang lain. Hanya ingin belajar, ingin tahu, ingin menambah wawasan. Tapi kalau misalkan memang sekiranya memang apa yang saya tanyakan memang tidak diperbolehkan, ya saya juga tentu boleh. Cuman dasarnya gini, supaya enak jalurnya bisa ngomong, jadi kita mesti tahu dulu gitu ya, apa gitu. Tentunya bisa kita ladenin gitu, apa aja pertanyaanmu, apologet sini pasti mau menjawabnya gitu loh. Saya lihat kamu sopan ya, terarah, cuman supaya nggak membingungkan, biar kita jelas dari awal gitu loh, jadi bisa lebih mengenal kamu gitu kan, tujuannya untuk apa gitu kan, sudah jelas katanya kamu untuk menambahkan edukasi. Kalau hanya menambahkan edukasi aja, mestinya kamu harus menggelitik di dalam hati kamu untuk mencari Tuhan yang benar. Nah, bagus tadi Ibu Sofi udah menjelaskan dalam kitab Ulangan itu Tuhan yang benar yang harus yang kita sembah yang mana gitu loh. Ada dua Tuhan, kamu Tuhan mana? Gitu. Silakan Bu Sofi. Ya. Jadi pernyataan kamu bahwa alam semesta ini ada grand design itu sudah sangat tepat. Itulah yang saya katakan tadi, Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Jadi sebenarnya di luar kekristenan atau di luar Allahnya Abraham, mereka tuh sadar mereka punya dewa-dewa kok. Tadi seperti pemikiranmu tadi, mereka mengatakan tidak mungkin ini semua terjadi karena kecelakaan. Pasti ada yang mendesain. Saya dulu juga tahu itu. Nggak mungkin nggak ada Allah, pasti ada. Tapi saya nggak kenal siapa itu dia. Jadi orang pun sebenarnya di luar agama Kristen, mereka ngerti, mereka sadar, ya. Ada satu kekuatan di luar dia. Ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Ya, matahari, bulan dan bintang itu posisinya pasti nggak kebetulan. Apalagi kalau orang sains, mereka tahu banget. Ya, kita di dalam kandungan ibu kita aja udah miracle banget. Nggak mungkin ini kebetulan. Ada yang desain, ada yang ciptain. Tapi siapa? Kan pertanyaan itu. Lah itulah mereka menciptakan namanya agama. Jadi agama ini menamai Allahnya masing-masing. Kalau ada Allah tuh harus begini. Pasti mereka percaya ada Allah. Lah bedanya apa dengan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub? Bedanya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah yang menyatakan dirinya. Dia itu mereveal, dia tuh ngomong sama para nabi datang. Ini bedanya. Ya, makanya kalau kamu tanya agama di luar Kristen, mereka tidak pernah dengar suara Allah. Tidak pernah. Saya tidak pernah ada tahu
ya saudara saya dari mulai yang Islam, yang agamanya macam-macam, dengar suara Allah tuh mereka enggak pernah. Itu konsep yang asing bagi mereka mendengar suara Tuhan. Tapi bagi saya yang di dalam Kristenan, itu normal. Kalau kita enggak bisa dengar suara Allah, ini enggak normal. Kita mesti puasa. Kita mesti cari kenapa Tuhan enggak ngomong ya? Aku melakukan kesalahan pasti, aku melakukan satu dosa. Kok Tuhan sampai enggak ngomong? Ya, karena sejak saya masuk Kristen, itu menjadi satu konsep yang very normal. Dengar suara Tuhan itu normal, itu kesehariannya orang Kristen. Sampai kita tidak dengar suara Tuhan itu tidak normal. Nah, Allah yang menyatakan dirinya inilah Allah yang sejati. Kalau Allah lain kamu panggil-panggil, contohnya kalau di dalam Alkitab ya, ketika Elia menantang dewa-dewa Baal. Ayo kita kontes, buktikan Tuhanmu apa Tuhanku. Mereka nari, joget-joget, teriak-teriak Baal, mereka teriak-teriak dewa Baal datang dari pagi sampai petang dikatakan. Tidak ada apa-apa tuh yang terjadi. Elia ngomong begini, kamu panggil lebih keras lagi Tuhanmu, siapa tahu dia tertidur. Nabi Elia cuma ngomong, oke sekarang giliran saya, kamu dari pagi sampai sore udah manggil-manggil dewamu, tidak datang-datang loh. Elia cuma menyiramkan air pada waktu itu, dia kasih persembahan. Dia cuma ngomong sekali, Tuhan buktikan kalau engkau Allah yang hidup. Langsung api nyamber dari langit. 40 dewa Baal disembelih sama Elia. Jadi Allah yang sejati itu enggak ngumpet. Kalau Allah itu ngumpet, saya juga heran. Allah yang sejati itu enggak pernah ngumpet. Ya. Lah tadi kamu menyatakan, Bu Sofi, Allah menurunkan levelnya. Yes. Harus Allah menurunkan levelnya. Kenapa? Kita enggak bisa naik di levelnya Allah. Enggak mungkin kamu ketemu. Tadi loh, saya kasih kamu satu analogi. Kamu mau ketemu Ratu Elizabeth. Lah kamu tuh siapa? Kalau Ratu Elizabeth tidak keluar dari istananya, turun, menyapa gembel-gembel, maka gembel-gembel tidak bisa ketemu Ratu Elizabeth. Tidak boleh, dicegat kamu. Kamu tuh siapa? Kok maunya ketemu Ratu Elizabeth? Apalagi bisa kita. Lah saya bisa lah ketemu Ratu Elizabeth. Saya kan anaknya Ratu Elizabeth. Saya kan anaknya Ratu Elizabeth. Ya kamu anaknya dari yang mana? Anak haram loh. Jangan gitulah, serem kali ngomongnya. Bu Peter, boleh cerita itu analogi. Nah, Allah yang menyatakan dirinya inilah bedanya kekristenan dengan agama lain. Kalau kamu tanya, agama lain itu Allahnya ngumpet, petak umpet. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Maka Yesus mengatakan apa? Bangsa-bangsa lain itu menyembah apa yang tidak mereka kenal. Mereka tidak kenal. Mereka kasih sesajen, mereka kasih persembahan, ini dewa apa? Oh, dewa monyet, yang ini apa? Oh, ini dewa laut, yang ini apa? Oh, ini dewa perang, yang ini apa? Oh, ini dewa langit, yang ini apa? Ini dewa bumi. Pernah kenal dewanya itu? Itu malah karangannya dewa. Itu hasil tadi loh. Ada dewa Thor, wah ada dewa Thornya luar biasa. Thor, petirnya dahsyat sekali, kesambar petir mati. Ini pasti dewa yang terdahsyat. Itu ditantang sama mereka, dipikir Allahnya dinamai. Pakai nama-nama yang keren. Nah ini bedanya Allah yang sejati. Allah yang sejati itu tidak pernah ngumpet. Dia Allah yang pasti menyatakan dirinya, dia hidup kok. Dia hidup kok. Makanya saya tantang, kadang mereka tanya Sofia itu dibilang Allah, lo kamu tantang aja. Kalau Yesus memang Tuhan dan hidup, panggil dia. Panggil. Tuhan, kalau engkau Allah yang menciptakan aku mau ketemu engkau. Nyatakan dirimu, siapa engkau, aku pengen tahu, aku pengen kenal. Hidup ini tidak lama Pak Dedi, saya kasih tahu Anda. Hidup ini tidak lama. Kamu salah pilih juru selamat. Konsekuensinya luar biasa berat. Bu Betul, saya mau nanya dong. Nanya olah. Boleh ya? Boleh dong. Oke deh. Saya itu cerita dikit lah. Saya itu beberapa kali loh nonton videonya Bu Sofiatul di YouTube. Serius. Mana tuh videonya? Adalah, pokoknya adalah. Saya pernah nonton lah, intinya gitu. Makanya saya kaget gitu loh ketika saya ngobrol sama Bu Sofiatul, ternyata asik juga diajak ngobrol gitu loh. Karena di luar
di luar dugaan fans saya Saya itu kok ya dari musuh-musuh saya, dari bidat-bidat, dari saksi-saksi Yehova, dari Unitarian, dari mana itu ngefans juga sama saya memang. Saya ya bingung. Terus apa? susah Gimana, jadi kenapa? susah jadi artis ya. Gini. Enggak, saya bukan artis. Oh, bukan ya. Ya baguslah kalau gitu. Jadi gini, kan sampai lupa kan saya tadi mau ngomong apa tadi? Kalau memang Tuhan itu hidup ya, Bu Sapiatul ya. Ya, saya katakan Tuhan, maha hidup. Maha Ya, hidup. Tuhan itu kan pasti maha hidup kan gitu. Ya namanya Tuhan ya kan. Udah lebih dari kita lah manusia. Ya kalau kita manusia dikatakan hidup ya Tuhan tentu lebih dari itu gitu kan maha hidup. Nah, bagaimana ini Bu Sapiatul tentang ketuhanan Yesus yang mana? Mohon maaf ya, bukan maksud saya untuk ini ya, enggak, saya hanya sekedar sebatas bertanya sih, tapi kalau Bu Sapiatul keberatan untuk menjawab enggak apa-apa. Bagaimana dengan ketuhanan Yesus ketika Yesus itu disalib kemudian meninggal kan gitu. Sementara kita berbicara di awal kan bahwa Tuhan itu maha hidup gitu. Ya, artinya maha hidup yang nggak mungkin mati kan gitu. Ini gimana dong Bu Sofiatul? Tapi kalau Bu Sofiatul keberatan Bu jawab nggak masalah sih. Tidak ada. Kalau kamu tanya Alkitab itu tidak pernah ada yang keberatan. Kamu tanya baik-baik itu pasti saya jawab. Nggak mungkin saya tidak jawab. Ya, saya jawab ya. Sekarang jawabannya gampang. Yesus di dalam iman kita, hakikatnya itu firman. Di dalam Quranmu kan juga dikatakan kalimatullah alqaha ila Maryam dan rohullah. Ya enggak? Isa Al-Masih itu kan lahirnya itu bukan dari persetubuhan hubungan biologis laki-laki dan perempuan. Istimewa sekali. Karena Maria masih perawan pada waktu itu. Di dalam Quranmu kamu juga percaya dia kalimatullah alqaha ila Maryam dan rohullah. Kenapa? Itu kan pertanyaan saya. Kalau di dalam Kristen ada jawabannya, Pak. Ya, karena dia itu hakikatnya, asal usulnya. Bukan dari bawah, bukan dari dunia ini. Tapi dari atas. Hakikat dia yang sejati itu adalah sang firman yang ada di dalam diri Allah yang Esa itu. Makanya Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah. Loh, kapan dia datang dan keluar dari Allah? Sedangkan dia lahir dari Maria. Keilahiannya itu lahir dari Allah. Nih loh, seperti yang kemarin aku jelaskan. Aku share screen sama kamu ya. Supaya kamu lebih bisa jelas apa itu iman kita. Aku share screen ya. Supaya kamu jelas memahami imannya Kristen itu seperti apa. Cuma nanti lebih dititik beratkan ke pertanyaan saya ya, Bu. Iya, aku akan ke sana. Kan kita kan bicarakan itu tadi tentang maha hidup gitu kan ya. Ketika di tiang salib itu kan Yesus meninggal kan gitu. Yesus memang mati, Ya, aku kasih aku kasih kamu jembatan dulu. Iya, sabar. Aku sudah tahu. Oh, siap. Hakikat Yesus itu sang firman di dalam iman Kristen. Nah, iman Kristen itu, nih ya, saya kasih kamu perbandingan. Iman Kristen itu percaya kalimatullah, firmannya Allah itu sendiri. Itu nusulnya bukan jadi kitab. Kamu bisa lihat layar saya enggak? Ini teman-teman kelihatan enggak ya share screen-nya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke. Iman Kristen itu percaya firman Allah itu yang Esa itu, firmannya yang kekal. Itu nusulnya jadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu telah menjadi daging. Sark ergeneto, itu artinya firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Dan diam berkemah di tengah-tengah kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Kapan? Pada milad Yesua, pada malam Natal yang dirayakan oleh orang Kristen. Itu perayaan firman berinkarnasi menjadi manusia. Nah kalau imanmu beda. Walaupun di dalam Quranmu dikatakan Yesus itu adalah kalimatullah alqaha ila Maryam dan rohullah.
Di dalam imanmu, kamu percaya kalimatullah yang kekal yang ada di Lauh Mahfuz itu nusulnya jadi kitab. Namanya Quran. Pada malam nuzulul Quran Lailatul Qadar. Nah, sekarang yang kamu tanyakan tadi, sebagai sang firman. Berarti Ya, Al-Quran Bibi. itu langsung turun begitu? Langsung dalam bentuk Quran gitu? Loh, kamu enggak tahu? Enggak, saya kan tanya, menurut pemahaman Bu Spetul apakah seperti itu? Bukan pemahaman saya, pemahaman Islam. Kalau saya enggak percaya firman ada turun jadi kitab. Gini loh, di dalam Quranmu, kamu baca kitab Al-Qadar enggak? Kitab surah 97. Quranmu itu kamu percaya, itu sudah ditulis Allah di Lauh Mahfuz kekal. Kemudian Quran yang di Lauh Mahfuz ini turun pada malam Qadar, malam kemuliaan yang katanya melebihi malam 1000 bulan. Turun kemana? Dari Lauh Mahfuz langit ke-7 turun ke langit pertama, namanya Baitul Isa. Itu kamu, itu bukan karangan saya, itu ulamamu yang ngomong begitu. Baitul Isa ini adanya di langit maksudnya pertama. Turunnya dalam bentuk Al-Quran langsung pleng gitu, dalam bentuk buku gitu. Orang ngerti aku. Yang jelas itulah imanmu yang menyatakan Quran adalah kitab yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, kitab itu artinya bukan buku. Kitab itu artinya tulisan. Kitab itu dari kata katab atau kaftaba. Katab itu bahasa Semitik kuno dan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani yang namanya tulisan itu katab. Menulis itu katab. Jadilah kitab. Jadi katab itu bukan buku ya artinya ya. Buku itu kodeks. Bahasa buku itu yang menemukan orang Kristen. Katab itu hanya tulisan. Jadi kalau ada tulisan di tembok, tulisan di kain, tulisan di kertas, itu katab. Sebentar, kok bisa dikatakan buku itu ditemukan oleh Kristen? Sementara kan iya, buku itu yang menemukan Kristen. Jadi orang zaman dulu, ya oke, pertanyaanmu itu ya. Aduh, ini kita melenceng jauh loh. Aku kayak ngomong ke Firman, kamu sudah ke sana. Bisa enggak itu nanti kita omongin? Makanya saya katakan tadi Bu Spetul langsung aja ke poin pertanyaan saya tadi yang mahal hidup itu. Iya, aku kayak ngomong ke turunnya dalam bentuk kitab opora. Ya orang ngerti aku turunnya dalam bentuk apa? Aku orang menyaksikan. Pokoknya itulah kepercayaanmu. Orang muda aku. Sebentar, ya udah aku. Itulah kepercayaanmu bahwa pada malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, malam nuzulul Quran, itu diturunkanlah Quran ini dari Lauh Mahfuz ke Baitul Isa, langit ke-7, diturunkan ke langit pertama. Terus dari langit pertama dicicil, namanya ditartil sama Jibril. Ditartil, dicicil selama 23 tahun. Nabimu butuh apa? Turun 5 ayat. Nanti besoknya nabimu butuh ayat lagi, turun lagi 5 ayat. Pokoknya maksimal itu turunnya itu 5-10 ayat. Dicicil selama 23 tahun. Enggak kaitannya dengan pertanyaan saya ini apa gitu loh. Sebentar, makanya satu-satu aku jelasin kamu dari dasar. Kamu kan tanya kenapa Tuhan bisa mati kan, disalib kan? Sabar, iya, sebentar. Bingung loh Jangan bingung-bingung. Ini kamu sudah tahu belum konsep Quranmu turun jadi kitab ini? Sini loh, jangan itu dulu. Aku memparalelasikan, membandingkan. Sudah ya? Nah sekarang, jadi gini, kalau kamu memahami Yesus, imannya Kristen, itu kamu harus mempunyai paralelisasi dengan Quran, karena Yesus itu kalimatullah di dalam iman kami, yaitu firman-Nya Allah. Yesus itu bukan manusia. Kenapa harus diparalelisasikan? Supaya otakmu nyambung. Jadi kalau kamu mau tahu siapa itu Yesus, kenapa Yesus itu mati disalib, kita pelan-pelan satu-satu. Kamu kan pengen tahu, Tuhan kok mati, katanya Tuhan mah hidup. Sabar, aku ajak imanmu tuh naik setingkat lebih setingkat. Ya, pokoknya sebentar lagi kamu dibaptis. Nah sekarang sama seperti kalimatullah itu mempunyai 2 kodrat. Yesus yang adalah firman Allah yang kekal itu, yang adalah roh, tidak bisa dibunuh. Siapa yang bisa membunuh Allah? Tetapi dia tuh mengambil. Kamu jangan potong dulu.
Nanti kamu tidak mudeng ya aku omongkan. Jangan potong dulu. Kamu Iya, tahan iya, iya. dulu. Ya, kamu Siap. jangan potong. Siap, Bos. Siap, Bos. Yesus itu mempunyai dua kodrat di dalam Alkitab kami. Pertama sebagai Sang Firman, dia ilahi. Dia keluar dari Allah, dikatakan aku turun dari sorga. Nek nabi mu ora ono sing turun dari sorga, kamu dan saya ora turun dari sorga, turun dari ranjang ya. Yesus itu mengatakan aku telah turun dari sorga. Aku Oke. datang dari atas, kamu dari bawah. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Loh kok bisa Yesus? Katanya anak Maria. Kemanusiaannya itulah yang keluar dari Maria. Tapi itu bukan permulaannya. Permulaannya adalah sejak kekal bersama-sama dengan Allah sebagai firman. Belum selesai, jangan potong. Jadi selain Yesus itu punya dua kodrat, ilahi dan insani. Sebagai manusia namanya Kamil bi al-Nasut. Sebagai firman namanya Kamil bi al-Lahut. Dua natur ya. sama Dua dua najot. natur ya. Sama seperti Quranmu. Quranmu yang di Lauh Mahfuz itu kodim dan kekal, firmannya Allah kalimatullah. Tapi ketika dia nusul jadi kitabmu, maka dia punya dua kodrat, namanya kalam nafsi dan kalam lafsi. Kalam nafsi adalah kalam yang ada di dalam dirinya Allah yang kodim, kan goir makhluk. Kecuali kamu mutazilah ya. Berarti Sebentar, jangan enggak dipotong. kekal dong. Enggak kekal dong berarti begitu Tuhan Yesusnya. Kan mati. Sudah, aku lanjutin ya. Sifat lainnya Quranmu itu punya kalam lafsi, yaitu kalam yang terucapkan terangkai dengan huruf dan suara. Jadi punya dua sifat ini. Nah sekarang, di dalam iman Kristen, keilahian Yesus itu keluar dari Allah Bapa. Dia itu bedal, makanya namanya anak. Tadinya dia di dalam Allah, kemudian dia keluar dari sumbernya dari Bapa, dinamakan anak Allah. Kemanusiaannya Yesus itu keluar dari Maryam. Maka tubuh manusia Yesus itu mengambil kodrat manusia, bisa lapar, bisa haus, bisa capek, bisa tidur. Tetapi bedanya karena benihnya berasal dari benih ilahi, dia tidak bisa sakit dan tidak bisa berdosa. Bisa dibunuh enggak dalam kodratnya sebagai bisa, ini loh jawabannya. 1 Petrus 3 ayat 18b. Mengapa Yesus yang sebagai Tuhan itu bisa mati? Ia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau dia sebagai sang firman, ya ora mungkin mbok pateni. Ndak mungkin bisa kamu bunuh. Tetapi bukan hanya berhenti sampai Yesus mati. Kamu jangan langsung titik, masih koma. Tetapi yang telah dibangkitkan apa? Menurut roh, jadi bukti dia Tuhan dan Allah adalah apa? Bangkit pada hari yang ketiga. Sebentar. Karena dia dari atas, dia kembali ke atas. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku datang dari atas, aku akan kembali kepada Bapa. Dari roh, aku kembali kepada roh. Kalau dia manusia biasa enggak, dari debu kembali kepada debu kayak nabimu. Ya. Sebentar. Ya, piye. Jangan panjang-panjang lah, biar enak saya dapat poinnya. Nanti saya khawatirnya gini, nanti apa yang ingin saya dapatkan malah nggak kesampaian gitu maksud saya. Ya, jadi jawabannya itu ya. Yesus itu, ini ada satu lagi ya, sambil kamu mau tanya silakan. Ini aku tunjukin kamu satu ayat. Sebentar, sebelum ke ayat itu saya mau tanya dulu masih tentang yang sama, tentang kematian Yesus di tiang salib. Itu tubuh manusianya apakah pada manusia? Apakah itu natur kemanusiaannya ya yang mati ya? Apakah pada saat itu natur kemanusiaannya dan natur keilahiannya itu berpisah? Loh, enggak pernah. Oh, enggak pernah. Berarti natur keilahiannya. Sebentar, Pak Dedi. Sebentar. Ya. Bu Sofi suaranya agak jauh nih, Bu Sofi. Iya, agak kecil suaranya. Suara Bu Sofi agak jauh nih. Nah, ini ya. Kamu lihat ini adalah Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Dikatakan apa? Yesus, ya, hendaklah kamu dalam hidup. Bisa lihat toh screen saya? Iya. Bisa kelihatan enggak?
Dikatakan, hendaklah kamu Betul. dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus ini yang walaupun dalam rupa Allah, jadi hakikatnya tuh ilahi, hakikatnya tuh Allah. Tidak pernah berhenti jadi Allah. Wong Allah itu jenisnya, benihnya benih ilahi, bukan dari benih sperma air mani itu. Bukan. Dia itu dari benih ilahi yang lahir tidak dari keinginan jasmani laki-laki. Dia itu dalam rupa Allah. Tapi sebagai sang firman. Kalau itu bisa sebentar, aku belum selesai. Oh, coba potong. Enggak, maksudnya gini, yang itu saya udah bisa tangkap. Saya udah bisa tangkap itu. Karena Yesus itu kan dari Bapa gitu. Itu saya bisa tangkap. Iya, dia mengosongkan dirinya itu, mengambil rupa seorang hamba. Artinya dia mengambil rupa seorang manusia. Iya. Dan dalam keadaannya sebagai manusia. Itu bisa saya tangkap. Mati. Ya. Oke, terus? Itu udah saya tangkap. Maksud saya biar saya mendapatkan poin dari apa yang ingin saya ketahui gitu loh. Itu udah saya tangkap. Yang poin yang mau saya tanyakan itu, kalau memang di dalam diri Yesus itu ada natur keilahiannya, artinya ketika Yesus mati itu dari sisi kemanusiaannya yang mati, artinya karena tidak pernah berpisah, berarti natur keilahiannya itu berada di dalam diri Yesus itu pada saat Yesus sebagai mayat ya, mohon maaf. Ini mohon nanti dikoreksi kalau misalkan pemikiran saya keliru, mohon diluruskan. Ini yang saya pahami, berarti pada saat Yesus menjadi mayat kan gitu. Berarti natur kealihannya berada di dalam mayat gitu. Kenapa? Karena natur kemanusiaannya sudah mati. Apa benar begitu? Atau bagaimana, Bu Sophie? Nah, ini saya juga pengen bahas besok ya. Judulnya adalah keilahian Yesus, ketuhanan Yesus, dan kemanusiaan Yesus. Itu berbeda. Di dalam Alkitab hal itu dibedakan. Allah itu jenis makhluknya. Saya berkali-kali menjelaskan ini supaya kalian bisa menangkap mengerti. Yesus itu tidak pernah on off jadi Allah. Jadi tidak pernah ketika jadi di bumi, Yesus tuh kadang-kadang Allah, kadang-kadang manusia, kadang-kadang Allah, kadang-kadang manusia. Tidak. Yesus itu adalah sang firman Allah, satu jenis. Allah itu jenis, ngerti nggak? Kayak kamu sama saya itu jenisnya human being, jenisnya manusia. Ngerti. Sedangkan dia itu jenisnya ilahi, namanya divine being. Berarti ya, berbeda dengan jenis kita ya? Beda dengan jenisnya dengan kita. Oke, nah, lanjut. Karena Allah ini jenis makhluknya, ya, divine being, bukan human being. Dia tidak pernah berdia jadi Allah. Dia itu yang adalah firman, itu tadi loh, merendahkan dirinya. Dia membatasi dirinya. Tidak pernah berubah, dia tidak pernah kehilangan jadi Allah. Jadi tadinya dia bersama-sama dengan Allah, setara, tadi kan dikatakan kan Filipi 2. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Jadi Yesus itu sebagai sang firman, itu sehakikat itu apa? Setara dengan Allah, dengan Bapa. Dia nggak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan apa? Mengosongkan diri, berkenosis. Mengosongkan diri itu artinya apa? Dia membatasi hakikat ilahinya, dia mengambil rupa manusia. Kalau dia dalam wujud Allah, dia ada di mana-mana. Ketika dia di manusia, ketika dia di Yerusalem, dia tidak ada di Jakarta. Dia nggak ada di Jakarta ketika Yesus di Yerusalem. Dalam rupa manusia, itu dia membatasi kemahatauannya, dia membatasi kemahakuasaannya, sampai dalam batas tertentu. Kenapa? Kalau enggak ya kita tidak bisa melihat Tuhan. Jadi dia merendahkan diri itu artinya dia itu membatasi keilahiannya, mengambil rupa nature manusia supaya kamu tuh bisa melihat Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Kok kamu bisa mengatakan tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Allah. Aku ini gambar dan rupa Allah. Kamu lihat aku, lihat Bapa. Kamu dengar suaraku tuh dengar suaranya Bapa. Wong aku ini sama Bapa satu. Ya, jadi dia tidak pernah on off. Jadi Allah itu jenis makhluknya ilahi. Lalu bagaimana ketika dia mati, dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia? Ya benar-benar mati kemanusiaannya Yesus. Di mana kealahannya? Loh, yang namanya Allah tidak bisa mati itu kan
Saya juga bingung ya sama teman-teman ya, kok bisa mengatakan Allah enggak bisa turun ke dunia. Mati itu apa sih sebenarnya? Mati itu kan turunnya roh kita, terpisahnya roh kita dari tubuh. Kalau Tuhan ini menciptakan tubuhnya Yesus, kemanusiaan Yesus, dia letakkan di kubur 3 hari. Bisa nggak Allah turun ke dalam jurang maut? Bisa dikatakan dia turun ke dalam lubang maut. Untuk apa? Mengambil kunci maut dan kerajaan maut yang dipegang iblis. Yang tadinya dia kalah oleh maut. Semua makhluk itu mati. Sebentar. Sabar Pak, sabar. Ibu Sofia tuh sabar. Sabar Pak. Enggak, saya udah dapat poinnya, udah paham saya. Iya, tapi Pak. Saya belum. Sabar belum Pak, itu belum selesai. Sabar. Oke, lanjut. Lanjut, Bos. Ketika dia turun ke dunia orang mati, dia tidak stay di dunia orang mati. Kenapa Yesus perlu turun? Karena Tuhan atau penguasa neraka pada waktu itu iblis. Dan semua orang yang mati sebelum Yesus itu di neraka, di Seul, di dunia orang mati namanya. Di lembah kematian, lembah baka yang dikatakan oleh Daud. Seul, namanya dunia orang mati. Ketika Yesus bangkit, makanya dikatakan ada orang yang bangkit, orang-orang kudus bangkit bersama Yesus. Kenapa? Menggenapi nubuatan Yesaya. Yaitu dia bangkit, dia membawa tawanan-tawanan roh. Naik itu roh dari dunia orang mati bersama dengan kebangkitan Yesus. Itulah bukti ketuhanannya. Dia tidak stay dead, dia tidak mati. Bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, Pak, Alkitab berkata kita tidak tahu kemana perginya. Entahkah dia masuk neraka, apa dia naik ke surga, tidak tahu. 50-50. Ya, probabilitasnya peluangnya 50-50 ya. Mungkin aja Yesus selamat, wong dia orang suci, tapi ya enggak tahu juga wong dia mati. Karena di dalam Alkitab, Pak, upah dosa itu adalah kematian. Sehingga kalau kamu mau ngetes orang itu berdosa apa enggak, kamu titenano orang ini mati apa ora. Nek wong itu mati, berarti ini orang berdosa. Kalau orang itu orang mati-mati, berarti kita termasuk orang suci spesial. Jadi di dalam Alkitab dikatakan upah dosa mati. Dan oleh karena dosa satu orang yaitu ada, maka kematian itu menjalar kepada kita semua kayak penyakit COVID. Kita semua harus mati. Titenano. Ya, kalau dia menyatakan dia orang kudus, mati ora. Kalau dia tetap mati, wah mas ini bohong ini. Pasti dia berdosa. Karena cirinya orang tidak berdosa tidak bisa mati. Ya, bukti dia Tuhan apa? Bangkit pada hari yang ketiga. Dan sampai sekarang di sorga. Dan kita menunggu kedatangannya yang kedua kali. Ya, saudara Bapak. Jadi bisa memahami ini. Bahwa jangan stay pada mati, Pak. Saya heran orang muslim sama mengatakan, Tuhan kok mati, Tuhan kok mati. Lah pada hari ketiga bangkit, ini kurang diomongke. Sebab kalau Yesus itu mati, Pak, maka tidak ada gereja, tidak ada kekristenan. Kami tidak percaya kepada Allah yang mati. Kami percaya kepada yang Bapak tadi katakan. Allah yang hidup. Satu lagi, saya kasih Bapak. Wahyu 1 ayat 7 dan 8. Terakhir ya, habis ini Bapak boleh tanya. Bisa lihat share screen saya? Iya Bu, kelihatan Bu Sofi. Kok stay, kok sorry. Oh, mana ya? Kok jadi lupa aku. Wahyu 1 ayat 18. Ya salah. Ini lihat ini Pak, ini kata Yesus. Ini penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos ketika dia melihat Yesus. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tapi dia, Yesus, meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati. Bapak lihat enggak ini kata-katanya, Pak? Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wow. Wow, itulah gunanya Yesus turun supaya apa? Dia ngambil kunci maut dan kunci neraka ada di Yesus. Apa kalian tidak serem ta? Saya pegang kunci itu Yesus. Dia yang berhak buka pintu neraka. Dia berhak memasukkan dan mengeluarkan kita dari neraka. Kamu salah pilih juru selamat. Ciloko loh, kamu tidak kenal juru kuncinya. Ini juru kuncinya Yesus.
Saya pegang kunci neraka Yesus. Kamu mau keluar dari neraka, mau keluar dari maut, kenal enggak siapa Yesus? Pegang kuncinya, juru kuncinya kenal enggak? Kalau enggak kenal juru kuncinya, ya, jangan harap. Jangan harap pintu nerakanya bisa kebuka. Ya,